Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai trigonometri. Jadi di sini kita akan berlatih beberapa soal terkait dengan perbandingan trigonometri, di mana untuk materinya sendiri sudah kita bahas pada part 1-nya. Oke, langsung saja di sini. Untuk soal yang pertama, jika diketahui sin alfa itu sama dengan 2/3 dan alfa itu pada kuadran 2, yang ditanyakan nilai tan alfa itu berapa. Oke. Langkah pertama yaitu kita harus menggambarkan terlebih dahulu suatu segitiga siku-siku, di mana diketahui bahwa sin alfa itu sama dengan 2/3. Misal alfanya itu di sini, maka kita ingat perbandingan sinus itu dia adalah depan dibagi dengan miring. Berarti depannya itu adalah sebelah sini, ini depannya, di sini 2, kemudian miringnya di sini adalah 3. Kemudian di sini yang ditanyakan itu adalah nilai tan alfa, di mana nilai tan alfa itu perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Artinya apa? Artinya kita harus cari terlebih dahulu panjang sisi sampingnya itu berapa. Nah, di sini kita menggunakan Pitagoras bahwa sisi miring dikuadratkan ini dikurangi dengan 2 kuadrat. Sehingga ini sama dengan 9 dikurangi dengan 4, yaitu sama dengan akar 5. Oke, sehingga nilai dari tan alfa depannya itu adalah 2, kemudian sampingnya itu adalah akar 5. Kemudian kita kalikan dengan akar sekawan, sehingga hasilnya yaitu 2/5 akar 5. Maka jawabannya itu adalah yang A. Tapi ingat, jangan lupa apa? Bahwa alfa itu terletak di kuadran 2. Nah, jika di kuadran 2, nilai yang positif itu hanya nilai sin. Artinya apa? Artinya jika ditanyakan tan alfa, dia hasilnya itu adalah negatif. Maka jawabannya itu adalah yang B. Jadi ingat ya, jangan sampai keterangan kuadrannya itu kita tinggalkan. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini diketahui bahwa tan alfa, kemudian A-nya itu terletak di kuadran kedua, kemudian yang ditanyakan nilai sin A-nya itu berapa. Oke, langkahnya sama, kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-siku, kemudian misal sudut A-nya itu di sini, karena yang diketahui itu adalah tan A, itu sama dengan min P dibagi dengan 1 min P kuadrat, artinya tan itu perbandingan apa? Perbandingan depan dibagi dengan samping. Maka jika A-nya di sini, berarti depannya itu di sini P, kemudian sampingnya di sini adalah akar dari 1 min P kuadrat. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini yang ditanyakan itu nilai dari sinus A, di mana sin itu perbandingan depan dibagi dengan miring. Karena di sini miringnya belum ada, berarti kita harus cari dulu menggunakan triple Pitagoras, yaitu bahwa sisi miringnya itu sama dengan P dikuadratkan, kemudian ditambah dengan akar dari 1 min P ini juga dikuadratkan. Sehingga ini hasilnya adalah P kuadrat ditambah 1 dikurangi P kuadrat. Sehingga ini adalah akar 1. Akar 1 itu adalah 1. Maka sisi miringnya itu panjangnya adalah 1. Sehingga sinus A-nya itu adalah depannya itu P, kemudian miringnya itu adalah 1. Maka hasilnya itu adalah 1. Tapi sekarang perhatikan, A-nya itu dia terletak di kuadran kedua. Nah, kalau terletak di kuadran kedua, di
di sini yang kita cari itu adalah nilai sinus. Nilai sinus di kuadran 2 itu dia positif. Maka jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contoh soal nomor 3, di sini diketahui suatu titik P min 8,6, kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh OP dan sumbu X, kemudian yang ditanyakan nilai dari cos alfa. Oke, langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu suatu bidang kartesius. Kemudian setelah itu kita letakkan di sini P-nya itu min 8,6. Artinya min 8,6 itu misal di sini min 8, terus ke atas ini 6, maka letak titiknya itu adalah di sini. Jadi kita hubungkan. Oke. Kemudian di sini ada keterangan bahwa alfa itu merupakan sudut yang dibentuk oleh OP. O itu adalah titik pusat 0,0. Jadi ini. Dan juga sumbu X. Sumbu X itu ini. Ini adalah sumbu Y. Maka alfanya itu terletak di sini. Oke, kemudian yang ditanyakan itu adalah nilai dari kosinus alfa. Kita ingat terlebih dahulu, perbandingan kosinus itu apa? Perbandingan kosinus itu adalah samping dibagi dengan miring. Di mana di sini sampingnya itu dari titik O sampai min 8 ini panjangnya 8. Kemudian untuk depannya ini adalah 6, maka miringnya berapa? Miringnya kita bisa menggunakan Pitagoras. 6, 8, maka miringnya itu adalah 10. Oke, berarti cos alfa itu sama dengan 8/10, atau dia sama dengan 4/5. Tapi kita perhatikan bahwa titik min 8,6 ini dia terletak di kuadran 2. Karena dia terletak di kuadran 2, maka nilai cosnya itu adalah negatif. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal nomor 4, di sini diketahui tan alfa itu sama dengan 2/3. Kemudian kita disuruh menentukan nilai cos alfa ditambah 6 sin alfa, kemudian dibagi dengan 3 sin alfa dikurangi cos alfa. Oke, langkahnya sama, kita gambarkan terlebih dahulu suatu segitiga siku-siku dengan alfanya misal terletak di sebelah sini, ini misal alfa. Kemudian kita tahu bahwa nilai dari tan alfa itu dia perbandingan antara sisi di depan dengan sisi di samping. Maka depannya itu adalah 3, sampingnya itu adalah 3. Sehingga ini depannya 2, sampingnya itu adalah 3. Sehingga miringnya berapa? Miringnya berarti kita menggunakan Pitagoras. 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah akar 9 ditambah dengan 4, yaitu akar 13. Nah, karena miringnya akar 13, maka kita cari terlebih dahulu nilai kosinus dan nilai sinusnya. Nilai kosinusnya itu berarti kosinus itu adalah samping dibagi dengan miring. Sampingnya itu adalah 3, miringnya itu adalah akar 13. Sedangkan untuk nilai sinus alfa itu sama dengan depan dibagi dengan miring. Sehingga depannya itu adalah 2, kemudian miringnya itu adalah akar 13. Tapi perhatikan, alfa itu terletak di kuadran ketiga. Kenapa di kuadran ketiga? Karena batasnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Artinya, jika dia di kuadran ketiga, nilai yang positif itu nilai tangen. Sedangkan untuk nilai kosinus dan juga nilai sinusnya dia bernilai negatif. Berarti ini negatif, ini juga negatif. Oke, sekarang kita akan menentukan yang ditanyakan itu adalah cos alfa. Oke, kita langsung tuliskan saja. Cos alfa berarti minus 3 per akar 13. Kemudian ditambah dengan 6 dikali sin alfa, yaitu ini min 2
per akar 13, kemudian dibagi dengan 3 sin alfa, maka 3 dikali min 2 per akar 13, kemudian dikurangi dengan min 3 akar 13. Oke, karena sama-sama punya akar 13, akar 13-nya atas bawah kita coret, sehingga yang atas sisa min 3 dikurangi min 12 per min 6 ditambah dengan 3. Sehingga ini menjadi min 15 dibagi dengan min 3. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 5. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.